Ada seorang syekh, pernah anaknya dilamar oleh seseorang, kejadian di Saudi, kalau saya tidak salah ingat begitu. Kejadian, maka syekh tahu anak ini kayaknya masalahnya masih susah nih, dari penampilannya. Dia bilang, saya terima lamaran kamu, tapi dengan syarat, ini masjid saya. Syekhnya lagi imam di masjid itu. Saya mau lihat kau 40 hari di belakang saya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bisa? Bisa, syekh. Bismillahirrahmanirrahim. I'tikaf. I'tikaf ini mengikat diri di masjid, ya. Ini teman-teman sekalian, mengikat diri tujuan utamanya agar terbiasa mengikat diri sholat 5 waktu di masjid. Karena target i'tikaf itu, bagaimana kita terbiasa untuk sholat. Begitu imam Allah Akbar, kita di belakangnya. Karena i'tikaf itu di masjid terus. Kejarnya, yang dikejar utama cuma sholat 5 waktu. Targetnya itu. Masih ingat hadis yang saya pernah ajarkan kan? Yang kata Nabi SAW, ya, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, tidak akan dihilangkan darinya sifat kemunafikan. Tidak akan pernah dusta selamanya, tidak akan ingkari janji selamanya, dan juga tidak akan berkhianat, gitu kan? Intinya aman tuh. Ada seorang syekh, pernah anaknya dilamar oleh seseorang, kejadian di Saudi, kalau saya tidak salah ingat begitu. Kejadian, maka syekh tahu anak ini kayaknya masalahnya masih susah nih, dari penampilannya. Dia bilang, saya terima lamaran kamu, tapi dengan syarat, ini masjid saya. Syekhnya lagi imam di masjid itu. Saya mau lihat kau 40 hari di belakang saya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bisa? Bisa, syekh. Baik, anak ini rupanya datang 40 hari karena mau nikah. Tujuannya itu, bukan karena mau sholat dia. Karena mau nikah. Syekhnya lihat, baik, 40 hari. Setelah 40 hari kata syekh, saya terima lamaranmu. Anak ini anak muda ini cerita. Dia bilang, awalnya saya datang karena syekh, tapi sekarang setelah 40 hari saya kerjakan, saya merasa malah nggak enak kalau nggak sholat sekarang. Hilang sifat kemunafikan itu, nggak mau sholat, malas tuh hilang. 40 hari ini luar biasa gitu. Dia bilang betul-betul membuat saya sudah tidak mau tinggalin sholat, dan rasanya di saat awal harus selalu sholat, nggak mau ketinggalan takbiratul ihram pertama gitu. Ini kalau ada perusahaan adakan pelatihan, ini aja syaratnya sebenarnya. Mau jadi pegawai 40 hari sholat on time, diterima jadi pegawai, karena dijamin tidak akan dusta kan gitu. Ada jaminan dalam agama. Jadi kalau usah repot-repot adakan pelatihan khusus gitu. Baiklah, teman-teman sekalian, i'tikaf ini dianjurkan di 10 terakhir Ramadan, dan baginda Nabi SAW beriktikaf selama 10 hari. Afdalnya masuk di masjid, gitu ya, pada saat puasa ke-19, berarti malam ke-20 Ramadan. Itu sudah mulai masuk di masjid. Boleh bawa makanan, boleh bawa pakaian, tapi tidak boleh ngotorin masjid. Kalau perempuan harus izin orang tua atau izin suaminya, gitu ya. Ini dibolehkan, tidak ada masalah. Apalagi kalau ada tempat khusus, tapi kalau ada tempat khusus lebih baik jangan. Karena Aisyah dan beberapa ummahatul mukminin setelah meninggalkan Nabi SAW beriktikaf, gitu kan, di masjid. Teman-teman sekalian, i'tikaf ini mulai masuk yang paling afdal puasa ke-19 berarti malam 20 sampai selesai sholat Idul Fitri. Emang di situ Idul Fitrinya sekalian. Makanya dianjurkan untuk mengambil masjid yang jami', yang dipakai sholat Id. Ada mimbar, dipakai Jumat, gitu ya. Jadi Jumat pun tidak harus keluar, karena ini betul-betul di masjid ikat diri, nggak boleh keluar kecuali darurat. Sebenarnya ulama mengatakan darurat adalah hal-hal yang memang dia dianjurkan, seperti ngantar jenazah, dia sakit harus berobat, atau istrinya berkunjung dia harus antar pulang. Sesuatu yang dia harus lakukan, ibunya panggil orang tuanya, maka dia selesaikan hajat baru dia kembali. Karena pernah Nabi SAW dikunjungi waktu lagi i'tikaf dengan Sofia radhiyallahu anha di masjid. Lalu Nabi SAW mengantar Sofia pulang. Lagi i'tikaf, mengantar istrinya pulang, gitu ya. Yang pada saat itu ada 2 orang dari laki-laki Ansar, kemudian melihat Nabi SAW jalan malam dengan perempuan, 2 laki-laki ini mempercepat langkahnya. Seakan-akan curiga, Nabi sama siapa nih, gitu. Malam-malam kan ini waktu i'tikaf. Maka kata Nabi SAW, ala rizkikum wa, hati-hatilah, pelan-pelanlah, fa innaha Sofia binti Huyai. Ini Sofia istri saya. Maka mereka mengatakan, subhanallah, 2 laki-laki ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan mengalir dalam diri manusia di aliran-aliran darahnya.
Tidak bisa kalian bilang itu bukan karena kalian mau curigai. Saya tahu wahyu, gitu kan. Syaitan bisa lari dengan darah kalian. Maka saya sebutkan, ini Sofia binti Huyai, istri saya. Tidak ada kecurigaan. Tapi saksi bahasan kita boleh keluar dari etikaf, ya, karena ingin mengantar istri pulang, gitu kan. Dan orang kalau etikaf tidak boleh berhubungan biologis. Kalau pulang ke rumah, kemudian mungkin ada hajat, anaknya sakit, dia harus darurat pulang, dia harus kembali lagi, tidak boleh dia berhubungan badan. Allah SWT melarang itu. Dan jangan gauli istri-istri kalian pada saat kalian sedang beritikaf di masjid. Dianggap batal itikafnya, gitu loh. Nah, gitu. Baik, ini yang paling afdal. Kalau tidak bisa, maka itikaf boleh memilih. Kalau teman-teman yang kerja di sini punya kerjaan dan Ramadan tetap berjalan, pilihlah hari-hari libur, Sabtu, Ahad. Jadi malam Sabtu antum cari masjid yang terdekat, yang besar. Di Indonesia alhamdulillah sudah mulai rapi ya. Jadi Ramadan itu sudah mulai ada kupon buka puasa, ada kupon sahur ya. Biasanya kita bayar di masjid, kemudian kita buka puasa di situ ya, sahur di situ. Bayar 20.000 atau 15.000, nanti kupon itu dikasih jam 3 atau jam 4 selesai sholat malam, biasanya dibagikan makanan itu. Tentu saja kalau yang pernah saya kerjakan, karena kadang-kadang Ramadan padat sekali jadwal ceramah, maka yang saya lakukan kalau hari-hari libur, saya bawa istri saya sama anak-anak di hari Sabtu atau hari Jumat, kemudian cari masjid besar, datang ke sana, bawa makanan, ya. Kadang-kadang juga di situ banyak yang jual makanan. Kemudian duduklah, ikut sholat isya, sholat tarawih, duduk baca Quran sampai sholat malam lagi ada, sampai sahur, sampai habis sholat subuh baru pulang ke rumah. Ya minimal untuk ambil 1 hari, gitu kan? Minimal 1 hari. Ada juga pendapat mengatakan, walaupun dia cuma mengikat antara sholat dengan sholat seperti duhur ke asar, maghrib ke isya, juga dengan niat i'tikaf sudah bisa. Tapi tentu kadar pahalanya berbeda. Makin besar, maka makin besar juga pahalanya, gitu kan? Teman-teman sekalian, khusus masalah i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, saran saya dari sekarang antum, dari sekarang, kalau mau beli baju lebaran, beli sekarang. Jangan beli nanti 10 terakhir Ramadan. Sekarang tidak antri, bisa pilih model, harganya murah. Ya, kenapa harus 10 terakhir Ramadan? Kosong masjid, pasar yang penuh, hanya untuk ngejar baju lebaran. Kenapa, akhi? Kenapa, ukhti? Gak bisa beli sekarang bajunya? Kan bisa, gitu loh. Kalau dikatakan model, sekarang modelnya banyak. Yang dijual di Ramadan sudah keluar semua sekarang. Yang dijual Id sudah keluar semua sekarang. Kenapa nggak dibeli? Gitu kan? Beli dari sekarang, kalau di lemari ini pakai lebaran, sudah selesai. 10 akhir Ramadan gunakan untuk ibadah, teman-teman. Dalam hadis Bukhari dikatakan, Aisyah berkata, kalau tiba 10 akhir Ramadan, maka baginda Nabi SAW memperkeras ikatan sarungnya dan membangunkan istri-istrinya. Sholat, ibadah. Nggak boleh enggak ini, kan gitu. Di 10 akhir Ramadan dan i'tikaf juga ini punya target utama, mengejar, selain mengikat 5 waktu sholat, juga mengejar Lailatul Qadar. Yang sudah masyhur dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, teman-teman, sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Maksudnya, kalau antum sempat mengucapkan subhanallah saja. Subhanallah, pas Lailatul Qadar yang berputar di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dan kata Nabi SAW, seringkali terjadi di malam 27. Tapi bukan 27 patokannya. Cuman berputar di situ kan. Kita kejar itu, teman-teman sekalian. Kalau kita ucapkan subhanallah pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 4 bulan. Itu mungkin umur kita belum tentu sampai ke situ. Tapi malam itu betul-betul malam mubarak, malam yang penuh dengan berkah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Zukhruf, ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Itu turunnya di malam ke-27 dari Ramadan. Jadi memang betul-betul berkah di situ, teman-teman sekalian. Dan pada saat itu Allah mengatakan yufraqu kullu amrin hakim. Pada saat itu semua perkara setahun ke depan ditetapkan di muka bumi. Diturunkan oleh Allahul Mahfuz, itu Lailatul Qadar, diterapkan. Makanya Aisyah berkata dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Nabi ajarin satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau suka memaafkan, maka maafkanlah aku.
Karena kalau dimaafin, maksudnya setahun ke depan dimaafin nih. Dapat bonus itu, gitu kan. Begitu pula teman-teman kalau sholat malam, begitu pula kalau sedekah, begitu pula baca Al-Quran. Pokoknya sama dengan 1000 bulan. Jangan sia-siain. Dan jangan pilih malam. Karena ini berputar di malam-malam ganjil, kita nggak pernah tahu. Memang ada ciri khas. Di mana Nabi SAW mengatakan, nanti pada hari kiamat, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Nanti kalian akan lihat pertama kali Tuhan kalian pada hari kiamat dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti malam bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Berarti ada penyampaian. Kan bulan purnama itu kalau antum lagi lihat bulan terang warna kuning, itu biasanya di hari tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Yang biasa kita gunakan untuk puasa Iyamul Bid, ya. Nah ini bulan pasti terang, itu berarti kita berada di tengah bulan tuh. 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Nah khusus Lailatul Qadar di akhir bulan, tapi bulannya terang. Bulannya terang, gitu kan. Seperti itulah. Yang jelas ini patokannya. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu kalau lagi musim hujan, dia akan berhenti hujan pada saat itu. Kalau musim panas, malah dia akan gerimis. Sebagai tanda berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, terlepas daripada tanda-tanda yang merupakan juhud ini, upaya ini, tetap kita ikat diri di malam-malam ganjil itu. Kita ganjil. Dan sebagian ulama mengatakan untuk menghitung malam ganjil itu tidak bisa kita patok satu tempat. Karena gini, kadang-kadang mungkin kita malam ganjil di sini belum tentu malam ganjil di tempat lain. Kalau ada memang malamnya baru yang selisih waktunya lama, mungkin kita genap, dia ganjil, bisa saja dengan waktunya gitu kan. Atau kita pas tiba pagi, dia masih baru malam. Mungkin tadi malam kita malam genap, mungkin dia malam ganjil. Allahu a'lam. Yang puasa lebih dulu misalnya, ya kan? Maka ini berarti bisa saja terjadi. Berarti kata ulama tidak bisa kita tolok ukurnya ganjil hitungan kita. Bisa saja genap hitungan kita, tapi misalnya ganjil, misal di Mekah, ya. Mungkin itu Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Dan semua orang pasti lewatin Lailatul Qadar. Nggak ada yang tidak lewatin. Cuman siapa yang beruntung pada saat itu ibadah. Dan ibadah puncak yang diperintahkan sholat malam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjadikan Lailatul Qadar dengan sholat Lailatul Qadar malamnya dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu.